Hai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kali ini kita bertemu lagi dari Puskrefnov, Pusat Kreativitas dan Inovasi dari Fakultas Teknik UKI. Kembali Lili Diah Pinontoan yang akan mengawali dan menjelaskan segala sesuatunya tentang apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Sekarang kali ini kami akan berbagi dengan pemirsa sekalian bagaimana kita membuat sesuatu karya yang dari bahan yang terbuang. Betul, bahan yang terbuang karena barang tersebut tidak akan bisa kita pakai lagi sebetulnya. Kemudian kami juga Puskrefnov tetap menjaga lingkungan, tetap seperti visi misi kami bahwa kami menjaga lingkungan berkelanjutan di negara kita ini, bahkan di dunia sekalipun. Yang kami akan sampaikan pada kali ini adalah produk-produk hasil dari Puskrefnov yang kami beri nama Migunani. Migunani sendiri artinya adalah sesuatu yang bisa digunakan kembali atau sesuatu yang berguna kembali. Dari barang yang terbuang dan kita buat menjadi sesuatu karya yang indah yang dapat kita nikmati bersama dengan mengingat kelestarian dari lingkungan, menjaga lingkungan yang ada di sekeliling kita. Baiklah, kita mulai dengan bahan-bahan apa yang kira-kira kita bisa manfaatkan dan kita pakai. Pemirsa sekalian tentunya mempunyai atau menghasilkan di rumah banyak bungkus-bungkus yang tidak terpakai. Di sini ada beberapa bungkus seperti pelembut pakaian, kemudian ada untuk pembersih lantai dan sebagainya. Saya memakai ini karena banyak menghasilkan gambar bunga daripada barang-barang tersebut. Jadi sebelumnya yang kita lakukan adalah membersihkan lebih dahulu. Bungkus-bungkus yang tentunya terkena sabun dan sebagainya kita bersihkan. Kemudian kita gunting-gunting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti misalnya seperti ini, ada daun, ada bunga, kita bisa gunting tersebut. Kemudian alat-alat apakah yang kita pakai? Yang pertama tentunya gunting. Kemudian lem, perekat, bisa dipakai beberapa macam. Tapi saya biasanya memakai yang seperti ini, jadi cair karena memudahkan. Atau juga jenis yang lebih padat, lebih keras. Tapi biasanya saya campur dengan sedikit air, jadi lebih mudah. Untuk itu, untuk merekatkannya, saya biasa menggunakan kuas untuk yang bagian-bagian kecil dengan kuas, atau dengan kuas seperti ini, pakai spons untuk yang lebar. Kemudian ada kalanya kita juga memerlukan yang lebih rekat lagi, kita pakai glue gun. Tapi ini jarang sekali, jadi kita pakai yang biasa tadi seperti tadi. Awalnya yang kita lakukan adalah menggunting-gunting. Jadi menggunting-gunting bagian-bagian yang kita anggap menarik. Kemudian juga alas. Alas bisa dipakai apa saja. Bahkan kardus bekas yang sudah tidak kita pakai, bisa kita pakai. Dasarnya bisa kita lapis dengan misalnya dengan kain, dengan kertas dan sebagainya. Jadi semua tergantung sama kreasi kita dan keinginan kita. Kemudian tadi yang saya katakan bahwa digunting. Semua digunting, bagian-bagian digunting kira-kira apa yang kita mau pakai. Di sini kali ini saya akan membuat taman bunga. Jadi bunga-bunga yang sudah saya kumpulkan ini sudah bersih tentunya. Kemudian nanti saya akan rekatkan dengan lem. Setelah bunga-bunga untuk batangnya nanti kita bisa gunting-gunting apa saja yang kira-kira
berwarna hijau atau coklat. Bahkan dengan yang ada tulisan pun saya pakai. Jadi saya tidak memakai yang hanya warna hijau. Tapi apa yang ada bisa kita pakai warna apa saja. Itu tergantung selera kita dan kreasi apa yang akan kita lakukan. Ini tadi juga ada, kita juga bisa beli pakai kanvas yang sudah jadi. Nanti ada karya kami, produk kami yang memakai kanvas. Baiklah, saya akan coba untuk. Jadi untuk seandainya kita agak ragu-ragu dengan apakah yang akan kita desain lebih dahulu, bisa kita pakai dengan bantuan double tape dulu. Jadi bagian belakang daripada gambar kita rekatkan dengan double tape. Kemudian kita bisa pasang lebih dulu di tempat yang sebagai dasar tadi. Baiklah, saya akan coba. Saya akan memberikan batang pada bunga saya. Kita bisa berikan lagi batang-batang. Ada trik, ada kalanya bahan yang kita gunting ada tulisan atau ada simbol, ini ada barcode-nya yang nantinya akan sedikit mengganggu hasil karya kita. Kita bisa tutup, bisa menggunakan yang lain, misalnya bunga-bunga yang lain. Kemudian seperti ini kita ada barcode yang tentunya akan menutupi atau merusak hasil karya kita. Kita bisa, saya ada ketemu ini bentuk kecil, kita bisa tutup di sini. Jadi mungkin orang yang tidak mengerti akan bagaimana ini kalau ini kita sudah sebetulnya adalah dari bahan yang terbuang tadi. Seperti itu. Kemudian ini sebetulnya saya ambil dari produk karbol. Ini ada pinusnya dan di bawah saya ambil, nantinya akan saya pasang di sini. Begitu saya coba. Banyak hal, banyak desain yang bisa kita lakukan dengan barang-barang bekas ini, barang-barang yang tidak terpakai ini sebetulnya juga merusak lingkungan sebetulnya barang-barang ini, karena ini terbuat dari plastik yang tentunya akan memakan waktu yang lama untuk bisa lebur. Jadi bisa kita buat sesuatu yang menjadi karya seni yang tentunya akan membuat kita selain menjaga lingkungan, kita juga bisa lakukan sesuatu misalnya untuk menghias rumah kita, untuk hadiah, untuk kamar tidur anak-anak, untuk kamar tidur kita sendiri, mungkin untuk adik-adik mahasiswa bisa membuat ini untuk hiasan kamar di kos. Jadi lebih indah, lebih nyaman, dan tentunya akan membuat satu kebanggaan karena ini adalah hasil karya kita sendiri. Dan tentunya lebih bangga lagi karena ini adalah barang yang terbuang dan kita juga sudah ikut mencoba melestarikan
lingkungan kita. Selain untuk lukisan, bisa juga dibuat untuk hal-hal yang untuk benda-benda yang lain, karya-karya seni yang lain. Jadi memang diperlukan ketelitian, kesabaran, tapi tentunya akan membuat hasil yang indah, yang orang lain nggak punya. Nanti yang ada gambar-gambarnya kita bisa tutup kemudian. Jadi kalau sudah jadi, sudah kira-kira dasarnya sudah terbayang, nanti kita tinggal membuat finishing dengan memberikan tambahan-tambahan sesuatu bayangan. Ini tadi kurang batangnya, saya coba. Mungkin ada di antara pemirsa yang ingin mengenal lebih jauh produk-produk apakah yang sudah dibuat oleh Puskrenov. Bisa menghubungi Puskrenov, mungkin juga siapa tahu kami bisa memberikan workshop untuk pemirsa sekalian, mungkin di sekolah atau membantu memberikan pelajaran tambahan. Kami siap membantu. Ini tadi kira-kira saya memerlukan 10 bungkus, karena di dalam satu bungkus saya hanya mendapatkan lebih dari 10 bungkus ini, karena dalam satu bungkus saya harus cuma mendapatkan satu bunga. Jadi jangan dibuang, pasti akan berguna untuk membuat sesuatu. Ini memang perlu waktu, tapi saya berusaha untuk menjelaskan pada prinsipnya seperti apa. Saya coba seperti ini. Masih ada beberapa yang sebetulnya yang bisa saya tambahkan di sini, tapi sudah lihat hanya dalam beberapa menit kita bisa melakukan seperti ini. Sekarang tadi pekerjaan yang telah saya lakukan sebetulnya belum selesai ini. Jadi karena ini masih kosong, jadi bisa ditambahkan lagi hal-hal yang lain. Dan satu hal tadi, bahwa saya tidak memilih batang-batang ini dengan warna yang polos. Apa saja saya pakai ini tadi. Jadi yang ada tulisan pun saya bisa lakukan ini tadi. Kalau tadi kita lebih banyak menggunakan motif bunga dan gambar bunga, bagaimana dengan yang lain? Bisa kita buat contohnya seperti ini. Baju dari anak ini adalah hasil guntingan daripada ini. Jadi saya coba gunting semua, ada jeruk dari berbagai, ada irisan-irisan jeruk, tapi saya tidak menyertakan tulisannya di sini. Jadi untuk baju, untuk pakaiannya ini, pakaian anak ini terbuat daripada guntingan pembungkus ini. Kemudian karena sekarang ada prokes, tentunya anak ini juga pakai masker seperti kita semuanya. Produk Puskrenov yang lain, kami juga membuat ini
seperti royal dress gitu ya, baju-baju, pakaian-pakaian yang mungkin juga bisa dipakai untuk karnival, untuk pakaian karnival. Jadi ini semua dari pembungkus pelembut pakaian. Jadi kita sambung-sambung, kami sambung-sambung, kemudian disamarkan sambungan-sambungan tersebut, disamarkan dengan renda-renda juga, dengan manik-manik dan hiasan lainnya. Jadi lebih mewah terlihat dari pembungkus, dari beberapa pembungkus pelembut pakaian, kita juga bisa membuat seperti ini. Kemudian yang ini juga bagian dari guntingan-guntingan sampah, guntingan-guntingan pembungkus yang sudah kita tidak pakai lagi. Ini bisa kita lekatkan juga, mungkin buat dipakai frame atau hanya polos seperti ini, jadi tidak tertutup oleh kaca, bisa hanya dibeli bingkai saja. Kemudian kita juga bisa memakai kanvas. Jadi kanvas yang sudah kita beli bisa langsung dikerjakan di atas kanvas ini. Bisa memakai berbagai ukuran. Biasanya kalau kecil-kecil begini kami memakai tiga bidang. Jadi kami pasang, mungkin bisa di kamar anak seperti ini. Ini juga ini dari pembungkus juga sama, seperti anak perempuan, anak kecil, membawa bunga. Jadi bunganya kita buat, jadi lukisan ini tidak menjadi 2 dimensi lagi, tapi sudah menjadi 3 dimensi karena kami tambahkan dengan renda untuk pakaiannya, juga dengan manik-manik seperti ini. Jadi untuk mempercantik kita bisa memakai renda-renda atau apa saja yang kita punya di rumah untuk lebih mempercantik hasil karya kita. Kemudian ini juga sangat simpel sekali, hanya ini burung. Kemudian kita mungkin bisa dipakai untuk kamar anak-anak. Jadi meriah sekali karena warnanya berbagai macam, di atas background yang kontras warnanya. Bisa juga membuat ini dengan anak-anak atau dengan cucu-cucu atau bahkan dengan adik-adik kalian, anak-anakku mahasiswa. Ini juga simpel sekali, jadi polanya hanya bentuk hati, tapi ditempel dari berbagai sisi, berbagai warna, menjadikan produk kami yang berikutnya adalah pohon. Ini adalah simpel sekali, polanya juga simpel sekali, tidak pakai pola hanya filling ya, hanya bentuk-bentuk dasarnya seperti ini sebetulnya. Bentuknya seperti ini, hanya menyerupai daun, tapi kami tempelkan dari di atas sebatang, ini batangnya, sebatang pohon. Kami hias dengan sedikit renda untuk lebih mempercantik karya ini. Kemudian dari sebuah daun tadi, dari pola sebuah daun, kita tempelkan semua. Kita tempelkan di sekeliling batang yang ada. Jadi agar lebih kelihatan bahwa itu daun. Kami menggunakan ini pakai spidol, pakai drawing pen yang kecil. Kami buat seperti tulang-tulang daun. Jadi sebetulnya ini adalah pembungkus yang polos dari berbagai warna, hanya satu pola bentuk daun, kemudian kami tempel-tempel. Setelah itu kami memakai bantuan drawing pen untuk membuat tulang daunnya. Tapi ada yang kami pertahankan, kami menemukan bungkus dengan bentuk titik-titik, kami nggak rusak, itu biarkan saja bentuk aslinya jadi seperti ini. Tapi untuk warna kuning, oranye, biru dan sebagainya, ungu dan sebagainya, ini adalah warna asli. Kami tidak menggunakan warna apapun selain kami gunakan adalah bahan pokoknya gunting, lem dan drawing pen. Oh ya, kami membuat ini dengan dasar bahan seperti karung goni. Jadi tidak hanya tadi seperti kanvas atau kain, tapi kami juga bisa menggunakan bahan yang lain yang ada
Untuk lebih natural kami gunakan bahan dari seperti karung goni. Kalau tadi kami menggunakan berbagai bungkus dari berbagai merek sabun, kemudian pelembut cucian, kami sudah mencoba juga untuk pembungkus yang lain yang lebih kecil ukurannya, yaitu pembungkus kopi instan. Jadi ini adalah pembungkus kopi instan yang kami juga gunting-gunting sesuai dengan pola yang telah kami buat lebih dahulu. Kemudian untuk mempercantik ini, kami menggunakan tali emas supaya lebih kelihatan lebih mewah dan lebih baik, lebih indah. Kami menggunakan juga beberapa manik-manik untuk menghias hasil karya kami ini. Jadi itu tadi, selain pelembut, sabun dan sebagainya, kami juga memakai bungkus kopi. Ada juga mungkin nanti kami akan share dengan bungkus-bungkus seperti instant noodle, mie instan. Nanti juga kalau memang ada waktu nanti akan kami berikan. Terakhir ini adalah tadi kami mencoba juga membuat dengan yang kontras, juga dengan menggunakan batang. Ini adalah ranting yang asli. Kami gunakan untuk batang sebuah pohon dengan gadis di bawahnya ini. Jadi tetap kami menggunakan barang-barang terbuang, tapi kami percantik lagi. Kali ini adalah dengan renda untuk lebih membuat lebih indah. Jadi ini adalah mungkin bisa dipakai di kamar mahasiswa atau kamar gadis remaja untuk hiasannya. Begitu. Jadi demikian tadi kami berbagi untuk pemirsa sekalian. Dengan senang hati tentunya Bu Skrenov akan memberikan lagi hal-hal yang bisa kami share. Masih banyak produk-produk kami yang kami ingin lakukan, termasuk seperti meronceng manik-manik, kemudian membuat lukisan 3 dimensi, membuat bunga-bunga tangan, membuat kaktus dari berbagai barang-barang, dari berbagai material yang tentunya sudah tidak terpakai dan bisa kami gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih indah dan bisa kami pakai. Dan tentunya kami juga berharap semuanya ini akan jadi inspirasi untuk pemirsa sekalian untuk melakukan hal yang sama dengan kami. Terima kasih video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Kami juga memberikan apresiasi yang sangat besar kepada semuanya yang telah memberikan support, memberikan doa untuk kami semuanya, termasuk untuk yang sudah subscribe dan memberikan like untuk video kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang berikutnya.